Perilaku kami menjadi batu sandungan dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Kami menabur dendam dan murka di hati sesama kami. Kami mengkhianati kepercayaan yang sesama kami berikan. Kami berpaling menjauh ketika sesama datang meminta pertolongan. Kami tertawa dalam jerit tangis sesama. Kami merancangkan kejahatan kepada sesama yang menyakiti kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, kasihani. Kristus, kasihani. Tuhan, kasihani kami. Ampunilah kami, ya Allah. Pulihkan dan perbaharuilah diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kuatkan iman kami sehingga kami mampu mengasihi-Mu dan sesama di dalam hidup yang baru dalam Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam kasih yang teguh, datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cepat. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 12 ayat 44 sampai 47. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh indah kabarku yang hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dahan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara, silakan duduk. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama di rumah-Mu yang kudus. Kami mau mengenang akan peristiwa penting dalam kehidupan iman kami. Bagaimana Tuhan membasuh kaki para murid. Bagaimana Tuhan mengadakan perjamuan malam sebelum Engkau ditangkap. Dan karena itu Tuhan, kami percaya bahwa lewat peristiwa ini, iman kami semakin diteguhkan. Iman kami akan semakin dimampukan untuk melihat akan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami, yaitu ketika kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami malam ini lewat peristiwa yang akan kami saksikan sebentar dan akan kami renungkan bersama. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber kasih itu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. Mari guru. Lihatlah ruangan ini, guru. Bagus sekali.
Guru, inikah tempat yang kau maksudkan itu? Ruangan ini nyaman sekali. Guru, dan semua yang kita perlukan sudah tersedia. Yohanes, Yakobus, kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Inilah ruangan yang aku butuhkan. Duduklah di sini, Guru. Yohanes, Yakobus, Petrus, lepaskan kasurmu. Apa yang kau lakukan, Guru? Tidak seharusnya engkau membasuh kakiku. Engkau bukan pelayan. Sekarang kamu mungkin tidak akan memahami apa yang akan aku lakukan. Tapi aku berjanji, kamu akan memahaminya nanti. Tidak. Engkau bukan pelayanku. Dan tidak seharusnya engkau membasuh kakiku. Kalau begitu, engkau bukan lagi muridku. Kalau begitu, basuhlah juga tangan dan kepalaku. Kalian semua sudah bersih, kecuali satu orang. lihatlah apa yang dia lakukan. Ketika kita memasuki kota Yerusalem 4 hari yang lalu, banyak orang mengeluh-elukan dia sebagai raja. Karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias kita. Ketika itu mereka menyambut dia dengan sorak-sorai. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penerus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan damai. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri, nyanyilah
bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus pujian tak henti, naikkan lagu yang merdu menyambut Al-Masih. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Tapi lihatlah sekarang, dia ada di sini, sedang membasuh kaki Petrus. Aku ingin kalian mengetahui bahwa meskipun aku Tuhan dan Guru, aku adalah seorang pelayan. Dan kalian harus saling membasuh kaki seorang dengan yang lain. Guru, Yakobus dan Yohanes sudah melayanimu dengan baik. Kita gratis menggunakan ruangan ini, walaupun sebenarnya kita bisa membayar uang sewanya. Lihat, persembahan yang kita kumpulkan akhir-akhir ini sudah cukup banyak. Dan dengan uang ini, kita bisa menolong banyak orang miskin. Aku sangat senang melayanimu, Guru. Dan berharap bisa melanjutkan pelayananmu ketika engkau menjadi raja di Israel. Hei, tapi Guru tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa ia berencana untuk memerintah Israel. Tapi Petrus, sebelum Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, Guru dengan jelas mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang yang akan memisahkan anak laki-laki dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya. Bukan, Yudas. Guru tidak berbicara tentang perang dalam arti yang sebenarnya. Yang dia maksud adalah kita akan dipecah belah oleh pemikiran-pemikiran kita. Kita semua punya keluarga yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias kita. Bukan begitu, Guru? Sebentar. Apa maksudnya ini, Guru? Apa yang akan engkau lakukan? Aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa kerajaanku bukanlah kerajaan yang ada di dunia ini. Rabi, dimanapun kerajaanmu berada, aku akan melayanimu dengan setia. Petrus, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu ucapkan?
Ya, Sebelum ayam berkokok 3 kali, menjelang esok pagi, kamu akan menyangkal aku 3 kali. ya Tuhan. Tidak mungkin aku melakukan itu. Tidak mungkin. Aku siap dipenjara untukmu. Bahkan aku rela mati untukmu. Petrus, aku akan berdoa supaya kamu memiliki kekuatan. Kalian semua harus tahu, sebelum malam ini berakhir, salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Guru, siapa yang akan mengkhianati engkau, Guru? Siapa itu di antara kami, Guru? Aku akan mencelupkan roti ini dan memberikan kepadanya. Kira-kira siapa yang mandikan? Yudas ini bingung. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Maksud guru bukan aku kan? Kamu telah mengatakannya. Bagus. Mau kemana, Yudas? Bukankah saat makan malam belum selesai, dia pergi? Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, Yohanes. Mungkin masih ada yang perlu dipersiapkan untuk Paskah nanti. Hei, kalau tidak salah tadi dia membicarakan tentang uang. Tentang uang? Petrus, Mungkin dia membagikan uang itu kepada orang-orang miskin di belakang sana. Petrus. Lalu, kenapa kantongnya dia tinggalkan? Terpujilah Allah karena kasih-Nya besar. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Tubuh serta darahku bagimu diberi, tanda kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku,
serta darahku bagimu diberi, lambang kasih yang tak terperi. Guru, apakah ini yang engkau maksud ketika engkau berada di depan banyak orang di Kapernaum, bahwa engkau adalah roti hidup? Ya, kamu yang memakan roti ini akan hidup kekal. Sebetulnya, apa maksud dari semua ini? Aku telah memberikan tubuhku dan darahku. Ketika kamu makan dan meminumnya, kamu hidup di dalam aku, dan aku hidup di dalam kamu. Sekarang aku memberimu perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Hingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Petrus. Yesus berjanji, ada banyak tempat di rumah Bapaknya. Ya, Yesus berjanji, Ia akan datang kembali. Yesus berkata, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berjanji, Dia akan memberi penolong bagi kita. Terpujilah namanya, Hosiana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Baik, luar biasa. Saudara-saudara, kita tadi sudah menyaksikan drama yang isinya atau konten dari drama tadi berisi tentang dua peristiwa. Peristiwa yang pertama itu ketika Yesus membasuh kaki para murid. Dan peristiwa yang kedua itu ketika Yesus mengadakan perjamuan malam sebelum dia diserahkan. Nah, dari dua peristiwa ini ada sebuah pesan yang ingin disampaikan buat kita semua. Dan pesan ini bermuara pada satu hal yang disebut kasih, love. Pertama, peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para murid, Yesus sedang menunjukkan atau mau menyampaikan pesan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa mengasihi itu harus dimulai dari kerendahan hati.
Saudara, gak bisa disebut mengasihi kalau saudara hidup dalam keangkuhan. Sebab orang yang hidup dalam keangkuhan sulit untuk mengasihi. Apalagi mau berkata, I'm sorry, maaf ya. Dalam pelayanan pun, ya, saya kira Bapak Ibu pernah merasakannya. Saya sebagai pendeta pun pernah merasakannya. Ya. Ada orang yang udah salah begitu, udah jelas-jelas salah tapi berlagak benar begitu. Dalam rumah tangga juga begitu ya, suami ataupun istri yang, apalagi suami ya, ayah yang apa-apa harus benar, harus tampil tanpa cacat celah, saudara. Yang kadang-kala sudah salah tapi sulit sekali untuk menyampaikan kata maaf. Untuk ngomong saja papa salah, itu beratnya minta ampun. Dan saya harus juga mengatakan kadang-kala orang yang hidup dalam keangkuhan juga sulit untuk memberi maaf. Mungkin orang yang pernah berbuat salah kepada Anda, dia sudah datang berkali-kali kepada Anda dan minta maaf, lalu Anda tidak memberikan maaf kepada dia. Mungkin dalam hati Anda berkata, rasain loh. Saudara, itu sebabnya pada peristiwa yang kedua, makna tentang kasih itu, atau lebih tepatnya pengampunan, karena inti atau klimaks dari kasih itu adalah pengampunan itu sendiri. Yaitu ketika Yesus mendemonstrasikan perjamuan malam tadi. Ketika ia mengambil roti dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Dia mengangkat cawan dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan, yang ditumpahkan untuk menebus engkau. Saudara, inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang rela melayani untuk siapa saja. Kasih yaitu pengampunan yang diberikan Yesus kepada siapa saja. Yesus tidak hanya mengampuni dosa kepada orang yang mengasihi dia, tetapi dia rela memberikan kasih itu kepada orang yang membenci dia, kepada orang yang pernah menyakiti dia, kepada orang yang merajam dia, kepada orang yang meludahi dia, kepada orang yang berteriak Hosana, Hosana ya. Loh, minggu kemarin kita merayakan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, berteriak Hosana, Hosana, diberkatilah dia Allah ya, yang datang dalam nama Tuhan. Tapi setelah Yesus ditangkap, orang-orang itu justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi dia. Pertanyaan saya buat saudara, saudara bisa melakukan ini? Bukankah banyak orang hanya mengasihi sama orang yang dia tahu pasti orang itu akan mengasihi balik kepada saya? Dalam Injil Lukas, kalau saudara mau buka Alkitab saudara, Injil Lukas 6 ayat 32 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau engkau mengasihi kepada orang yang kamu kenal saja, kepada orang yang kita tahu, apalagi kita tahu pasti orang itu akan mengasihi balik kepada kita. Apa tadi kata firman Tuhan? Itu sama sekali tidak ada faedahnya. Karena itu Yesus pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan seorang sahabat bagi teman-temannya. Saudara, itu sebabnya kasih bukan soal teori tentang kasih. Jangan-jangan, ini dugaan saya, jangan-jangan ya, kita orang Kristen hanya lebih banyak berteori tentang kasih. Ya, tiap minggu kita mungkin dengar khotbah tentang kasih, PA pun tentang kasih, meskipun judul PA nggak selalu tentang kasih ya, tapi paling nggak merempet-merempet bicara soal kasih. Nyanyi pun nyanyi tentang kasih, gitu ya. Ada orang yang nyanyi sampai termehek-mehek, saudara ya. Nyanyi karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu. Saudara, dia nangis, dia nyanyi sungguh-sungguh. Tapi ketika dia pulang ke rumah, istrinya dia pukul, istrinya dia intimidasi, anaknya dia pukul. Saudara, apakah itu yang dinamakan kasih? Saudara, saya harus mengatakan bahwa saudara hanya bisa mengasihi pasangan saudara, entah itu suami, entah itu istri saudara, dengan tulus kalau saudara kalau saudara mengalami kasih Allah. Itu sebabnya dalam Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara bayangkan, kasih seorang suami kepada istri itu diperbandingkan atau disamakan seperti kasih Kristus kepada jemaatnya. Luar biasa. Dan hal yang sama juga yang bisa kita lakukan ketika kita mengasihi anak-anak kita. Ketika kita mengasihi mereka yang tidak kita kenal sekalipun. Bahkan ketika kita mengasihi orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Dan hanya satu, saudara, yang bisa memungkinkan itu, yaitu ketika kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Karena kasih itu harus dialami. Kasih itu juga harus dilatih. Kasih bukanlah teori. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus pernah berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak pendendam, ya. Apalagi ya tidak cemburu, ya. Saudara, dalam konteks ini Paulus tidak sedang berteori tentang kasih. Mengapa? Karena Paulus pernah mengalami kasih Tuhan itu. Karena Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus bisa bilang kasih itu sabar karena Paulus mengalami bagaimana Tuhannya begitu sabar menunggu Paulus untuk bertobat. Bayangkan saudara, kalau Tuhan gak sabar nungguin Paulus untuk bertobat. Paulus yang sadis, Paulus yang brutal, Paulus yang pembunuh. Saya bisa bilang hampir semua dosa dilakukan oleh Paulus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Paulus bisa bilang, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudara, sama halnya dengan Petrus. Dalam perjamuan malam tadi kita menyaksikan apa kata Petrus kepada Tuhan Yesus, ya. Saya kutip sedikit ya dari Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus, "Tuhan, kemana engkau pergi? Aku akan ikut engkau, aku akan bela engkau." Bahkan tadi dikatakan, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Dalam terjemahan Good News Translation dikatakan, "I'm ready to die for you." Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Apa respon Petrus? Ada yang masih ingat? Ya. "Sumpah, saya gak kenal dia. Saya bukan salah satu dari pengikut Yesus." Kalau bahasa gaul, "Sumpah, gua gak kenal dia." Saudara, apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? Apa respon dari Tuhan Yesus? Apakah dia cari, mana tuh Petrus? Anak kurang ajar dia. Tidak, saudara. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat? "Do you love me? Do you love me? Apakah engkau mengasihiku?" Saudara, inilah yang disebut kasih Allah. Kasih agape, kasih yang tidak menunggu respon, kasih yang terus menerus, kasih yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi, kasih yang tidak pernah berhenti untuk mencintai. Nah saudara, Tuhan mau setiap kita mengalami dan memiliki yang namanya kasih agape ini. Bukan eros, bukan filia, bukan storge, tetapi agape. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena udah hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa saudara? Gak terukur. Dosen perjanjian baru pun bilang ini kasih yang gak terdefinisikan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Kasih yang gak ada batasnya. Gak ada saudara. Dan itu sebabnya Paulus juga berkata, kasih itu kekal. Love is eternal. Kasih itu kekal, kasih itu abadi. Apa dia katakan? Nubuatan akan berhenti ya, bahasa roh akan berhenti, nubuatan akan berlalu, akan selesai, tetapi kasih kekal.
kasih abadi. Nah, Tuhan mau supaya saudara bisa mengasihi suami saudara. Saudara bisa mengasihi istri saudara dengan kasih itu. Itu sebabnya dalam kehidupan pernikahan suami istri harusnya majunya bareng-bareng sama-sama. Ya. Istri harus mendorong suaminya jadi pribadi yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik. Ya. Suami juga mendorong istri untuk jadi istri yang lebih baik. Kan ada ungkapan, di balik laki-laki yang hebat ada istri yang hebat. Bahkan mungkin lebih hebat dari suaminya. Jangan salah, Barack Obama dan Michelle Obama. Michelle Obama itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dari Obama. Nah, saudara-saudara, kasih yang menjadi dasar kehidupan kita. Itu sebabnya dalam khotbah saya selalu mengatakan pada anak-anak muda juga, ya, sebelum menikah sering-seringlah ketemu pendeta. Ngobrollah sebanyak mungkin dengan pendeta tentang pasangan hidup saudara. Jangan setelah menikah baru sering-sering ketemu pendeta. Kalau sering-sering ketemu pendeta setelah menikah itu berarti ada something, gitu ya. Ada problem, saudara. Jadi mengasihi berarti kita mau pasangan kita jadi lebih baik. Mengasihi berarti kita mau anak kita juga jadi anak yang lebih baik. Mengasihi jemaat kita, kita mau jemaat kita jadi lebih baik. Mengasihi orang yang pernah menyakiti saudara, itu berarti saudara mau orang itu jadi orang yang lebih baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita berdoa terus supaya orang itu jadi orang yang lebih baik. Dan itu sebabnya firman Tuhan bagi kita hari ini mau mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini tadi perkataan Tuhan Yesus dalam Rama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan aku akan memberikan perintah baru, enggak. Tapi dia mengatakan aku memberikan perintah baru. Dalam terjemahan Good News Translation dikatakan, and now I give you a new commandment. Jadi kalau dikatakan perintah berarti harus dilakukan. Dan mengasihi adalah proses seumur hidup kita. Saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita mengasihi. Untuk kita terus belajar mengasihi. Untuk terus menunjukkan kasih itu. Mengapa? Karena inti atau klimaks dari kasih itu adalah pengampunan. Forgiveness. Forgiveness. Itu dari dua kata. Seorang pendeta, saya ingat seorang pendeta berkata, itu dari dua kata. For dan give. For, untuk, give, diberi. Jadi pengampunan itu jangan ditahan, Bapak Ibu. Pengampunan itu harus diberikan. Kalau saudara tahan pengampunan itu akan jadi seperti bau busuk, ya. Lalat-lalat, ya, cacing akan datang, saudara. Tapi kalau engkau memberikan pengampunan itu, engkau menunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu juga terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi pengampunan itu harus diberikan. Dan itu yang Yesus ajarkan lewat perjamuan malam yang tadi kita saksikan. Tuhan tidak pernah menahan pengampunan itu. Dia memberikan, bahkan dia memberikan nyawanya. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk saudara. Mungkin berat rasanya untuk melepaskan pengampunan dan bisa mengasihi kembali. Tapi saya mau mengakhiri khotbah ini dan kembali pada pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus tadi. Do you love me? Do you love me? Apakah engkau mengasihiku? Silakan saudara jawab dalam hati dan doa saudara. Amin. Tuhan memberkati.
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduk ini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus berdoa. Ia berlutut dan tersungkur ke tanah. Ia berdoa pada Bapanya dengan keluhan dan ratap tangis, dengan keringat dingin di seluruh tubuh dan peluh darah yang bertetesan ke tanah. Dalam doanya, Yesus merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Doanya sungguh memilukan. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah berdoa beberapa lama, Yesus pergi mendapati murid-muridnya yang tertidur. Dia bertanya kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Bangunlah, berjagalah, dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Habib. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Yesus ditangkap, dianiaya, dan menuju kematiannya. Arahkanlah hatimu kepada Yesus agar mengerti arti penderitaannya. Kami mengarahkan hati kami kepada Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kami mau melayani sesama dengan penuh kasih tanpa melihat perbedaan. Yesus bergumul dan tetap taat kepada Bapanya. Kami mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam kehendak-Nya. Yesus meminta para murid untuk berjaga dan berdoa bersamanya. Kami mau terus menjaga hati dan pikiran dari godaan dunia serta keserakahan yang menghancurkan hubungan dengan sesama. Yesus memberi perintah baru untuk saling mengasihi. Kami mau mengasihi sesama kami, bahkan mereka yang menyakiti kami. Yesus bersedia memberikan nyawanya bagi manusia. Kami mau terus berkarya bagi sesama dan dunia. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Bapa mengangkat dan merangkul kita yang berdosa.
Kiranya kasih Kristus melalui penderitaannya memulihkan luka dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewartakan pengampunan dan damai sejahtera kepada semua orang. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Haruslah kau sangkal diri pikul salib di godaan dunia ini, ikut pikulah salibmu saja.